Good day, smart people. Kalau saya ada di sini, berarti itu penting banget yang mau saya omongin. Baik, saya dari kelompok 6 dan saya tidak sendirian. Saya bersama rekan saya berada di pihak pro, hukuman mati bagi tindak pidana narkoba di Indonesia. Rekan saya yang menemani untuk pihak pro, yaitunya Mutiara, Nur Hasna, Yana Syukro, Yogi Fernandes, dan saya sendiri. Ini video kami, selamat menonton. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Fernandes dari lokal HTN 6B, NIM 17302030087. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu poin A, pengertian hukum mati. Hukum mati merupakan salah satu bentuk hukum yang paling berat dijalankan oleh seorang pidana atau seorang terpidana karena hukuman mati tersebut merupakan hukuman yang menghilangkan nyawa terpidana atau tersangka tersebut. Hukuman mati diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau bisa disebut KUHP. Dalam hukuman mati dapat diberikan hakim apabila setelah melakukan pertimbangan dengan sebaik-baiknya berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti pada persidangan, sehingga hakim dapat memutuskan seseorang mendapatkan salah satu bentuk hukuman tersebut. Hukuman mati diberikan kepada salah satu terdakwa yang melakukan kejahatan berat dan luar biasa. Hukuman mati merupakan salah satu tujuan dari pemidanaan untuk mencegah dan menimbulkan efek jerah terhadap pelaku pidana supaya tidak melakukan tindakan tersebut lagi. Pidana mati dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Jadi, untuk memberi proteksi pada asas perlindungan masyarakat, inti dari pidana mati atau hukuman mati sebenarnya untuk mengayomi masyarakat, yaitu untuk memberikan untuk memberikan saluran kepada masyarakat yang ingin membalas dendam. Sebab jika tidak ada saluran lewat perundang-undangan, yakni lewat hukum pidana, dikhawatirkan masyarakat akan mengambilkan keputusan sendiri akan mengambil tindakan main hakim sendiri. Menurut Muzakir dalam kutipan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 2 strip 3 garing PUU strip 5 garing 2007 mengenai pengujian Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika terhadap Undang-Undang 1945. Baiklah, di sini saya Nur Hasna akan menjelaskan tentang pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Pada Undang-Undang Nomor 2 garing PNPS garing 1964 bab 1 pasal 1 disebutkan di lingkup peradilan umum maupun peradilan militer, pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati. Pada pasal 10 undang-undang tersebut mengatur bahwa eksekutor adalah 1 bintara, 12 tamtama dan di bawah pimpinan seorang perwira yang berasal dari Brimob. Pada pasal 11 KUHP, pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan cara menjeratkan tali pada tiang kepada leher terpidana, kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana tersebut berdiri. Filosofis pidana mati bagi bangsa Indonesia tertuang dalam ketetapan MPR nomor 17 garing MPR garing 1998 yang menyebutkan bahwa pandangan dan sikap bangsa Indonesia mengenai HAM adalah bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan Pancasila. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang poin C, yaitu pengaturan hukuman mati di dalam HAM. Pengaturan tentang HAM sejak tahun 1945 tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selain itu, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa 1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Yang kedua, setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin. Yang ketiga, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Setiap manusia mempunyai hak asasi untuk hidup dan kehidupannya. Seperti yang disampaikan di atas bahwa hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lainnya. Dalam analisa terhadap kasus hukuman mati seperti Freddy Budiman sebagai terpidana narkoba memiliki hak asasi manusia yaitu hak hidup. Tetapi hak hidup bagi Freddy Budiman dibatasi oleh hak hidup orang lainnya. Apalagi hak kehidupannya digunakan dengan cara mengancam nyawa. Memberikan hukuman mati bagi bandar narkoba sesuai dengan ancaman pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Poin D. Tujuan pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana narkoba di Indonesia. Menurut Muladi, dalam perangkat tujuan pemidanaan tersebut harus mencakup dua hal. Yang pertama, harus menampung sedikit banyak aspirasi masyarakat. Yang kedua, harus mencakup tujuan pemidanaan berupa memelihara solidaritas masyarakat. Pemidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat. Hukuman mati masih mewakili rasa keadilan yang dituntut oleh masyarakat. Selain unsur efek jera, efek preventif pada dasarnya unsur pembalasan merupakan argumen yang kuat. Sebagai negara yang demokratis, hidup yang berlaku harus dapat mencerminkan dan mewakili rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia menilai bahwa hukum pidana mati masih tetap merupakan bagian dari hukum pidana Indonesia. Karena masyarakat Indonesia masih menginginkan adanya hukuman mati tersebut. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Mutiara, jurusan Hukum Tata Negara, nomor induk mahasiswa 1730203048. Di sini saya akan membahas materi selanjutnya yaitu poin E, alasan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Yang dimana alasan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia itu karena Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Oktober tahun 2007 yang mana putusannya menolak uji material pada Undang-Undang tentang narkotika yang mana terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Karena menurut Mahkamah Konstitusi, hukuman mati yang dilaksanakan di Indonesia bagi tindak pidana narkotika tersebut tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar, yang dimana hak hidup yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak mengandung asas kemutlatan. Dan Mahkamah Konstitusi itu sendiri juga menegaskan pada pasal 6 ayat 2 pada Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik, yang dimana hukuman mati itu dibolehkan asalkan kejahatan yang serius, dan yang dimana kita ketahui narkotika itu sudah termasuk kejahatan yang serius karena pengedaran narkoba sudah sangat meningkat di Indonesia, yang dimana juga Indonesia sudah melakukan eksekusi, salah satunya Freddy Budiman, yang dimana untuk memberikan efek jera dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari kehancuran akibat pengedaran narkoba yang ada di Indonesia yang semakin meningkat. Dan dengan demikian, hak hidup di Indonesia itu memang dijamin dan bahkan dijamin di Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi Indonesia. Namun, hak hidup itu juga dibatasi dengan instrumen undang-undang tertentu, seperti contohnya tadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan yang terbaru sekarang yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Selamat menonton, semoga bermanfaat.